Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Devita. Di part sebelumnya itu Rami sudah memasang susuk. Setelah beberapa hari kemudian Rami dapat kabar kalau wanita yang memakai susuk itu juga mati bunuh diri karena diganggu makhluk halus. Lalu apa yang terjadi dengan Rami? Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan subscribe kalian bisa membantu channel gue ini agar semakin berkembang ke depannya. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Setelah mereka nyelayat ke rumah wanita itu, Lala melihat sosok wanita tinggi yang memakai baju putih dengan wajah yang busuk, sampai-sampai belatung di wajahnya berjatuhan ke lantai, yang sedang berdiri di depan tangga. Saat mereka selesai nyelayat, Adit mengajak Rami pergi berdua entah kemana. Karena mereka tidak mengajak Lala, akhirnya Lala memutuskan untuk pulang ke rumah sendiri. Saat sore hari, Adit pun mengantar Rami untuk pulang ke rumah Lala. Saat sampai Rami di rumah Lala, muka Rami tuh kayak berseri-seri bahagia gitu. Mi, lo kenapa kok kayak seneng banget sih? Iyalah, gue seneng banget, gue habis ditembak sama Adit. Hah, serius? Berarti sekarang kalian udah jadian dong? Serius, sekarang gue sama Adit udah sah pacaran. Wah, kayaknya lu harus traktir gue makan bakso deh, Mi. Yaudah, nanti malam kita makan bakso ya di depan aja yang deket. Hari pun berganti malam. Rahmi mengajak Lala untuk memakan bakso di depan. Saat mereka lagi asik makan bakso, tiba-tiba Rahmi teriak, "Astagfirullah, La, belatung, La." Saat itu Lala mendengar perkataan Rahmi, sontak Lala tertawa. Mana ada sih belatung di bakso? Karena Lala melihat Rahmi yang kegelian abis makan bakso yang ada belatungnya, tapi Lala tidak percaya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah Lala. Sesudah mereka sampai di rumah Lala, kebetulan ada Bang Irham. Bang Irham nanya pertanyaan yang pengen banget Lala tanyain ke Rahmi. Tetapi Lala tidak berani menanyakan pertanyaan itu ke Rahmi. "Rahmi, enak nggak pakai susuk?" Rahmi menjawab pertanyaan Bang Irham dengan senyuman. "Kok sekarang malah jadi kurusan sih? Beda banget sama terakhir kali abang ketemu." "Hus bang, abang salah lihat kali. Rahmi nggak kurusan kok." Padahal Lala pun melihat kalau Rahmi memang kurusan. Saat jam 9, mereka berdua pun masuk ke kamar untuk tidur. Sekitar jam 11 malam, Lala merasa kakinya itu seperti ada yang menggelitiki. Ya, karena Lala sudah terbiasa diganggu saat tidur kayak gitu, akhirnya Lala tidak menghiraukan gangguan itu. Lala hanya melanjutkan tidurnya. Sekitar jam 3, Rami membangunkan Lala sambil menangis. "La, gue takut, La." Mi, kenapa sih? Tadi di muka gue kayak ada yang gerak-gerak. Pas gue ambil ternyata belatung gede banget, La." Pas mendengar perkataan Rami itu, sontak Lala tertawa. Mana mungkin ada belatung di rumah Lala. Karena Rami tidak mau tidur lagi di kamar Lala, akhirnya mereka berdua tidur di sofa di ruang tengah. Baru saja Lala terlelap, Lala dibangunkan sama sesosok wanita yang tadi siang Lala lihat di rumah wanita yang sudah mati bunuh diri itu. Cewek tinggi itu berdiri tepat di atas kepala Lala. Lala terbangun karena belatungnya jatuh di muka Lala. Mata sosok wanita itu terus melihat ke arah Rahmi. Dan saat itu Bang Irham keluar dari kamar dan membaca surat pendek. Dan tiba-tiba perempuan sama belatungnya itu hilang. "Lala, Rahmi, bangun. Kalian pindah tidurnya ke kamar abang aja. Biar abang yang tidur di sini." "Lah, kenapa emang bang?" "Udah Mi, kita tidur di kamar abang aja." Akhirnya mereka berdua tidur di kamar Bang Irham. Dan mereka bisa tertidur terlelap sampai pagi. Seharian mereka hanya main di rumah sambil memakan oleh-oleh yang dibawa oleh orang tuanya Lala. Karena orang tuanya Lala sudah pulang, akhirnya Rahmi pulang ke rumahnya. Hari pun berganti malam. Sekitar jam 1 malam, Rahmi tiba-tiba menelpon Lala dengan nada ketakutan. "La, tolong, gue takut." Malam itu Rahmi hanya bilang kalau dia takut dan langsung mematikan handphonenya. Karena Lala khawatir, akhirnya Lala datang ke rumah Rahmi setelah siang hari. Pas sampai di rumah Rahmi, Lala melihat Rahmi yang sedang duduk di pojokan rumah Rahmi dan sedang menangis. Dan saat itu Lala menanyakan kondisi Rahmi, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Rahmi. Dan akhirnya Lala keluar dari kamar Rahmi dan menghampiri ibunya Rahmi. "Bu, Rahmi kenapa kok nangis-nangis sih?" "Nggak tahu, dari semalam Rahmi jerit-jerit. Pas ditanya kenapa, dia malah nangis. Sampai sekarang dia nggak berhenti-berhenti juga. Kayaknya dia digangguin deh, Bu." "Hah? Digangguin apa?"
Karena melihat Ibu Rahmi khawatir banget, akhirnya Lala memutuskan untuk bercerita apa yang terjadi dengan Rahmi. Dari awal Rahmi memasang susuk, sampai sekarang dia menangis pas ibunya tahu kalau Rahmi memakai susuk. Ibu Rahmi langsung menangis mendengar perkataan itu. Ibu Rahmi sempat tidak percaya, namun pas Lala meyakinkan kalau apa yang dikatakan Lala itu benar. Dan Ibu Rahmi langsung memanggil Pak Ustadz ke rumah. Dan akhirnya Pak Ustadz pun datang. Tetapi Pak Ustadz itu tidak bisa melakukan apa-apa selain memberikan nasihat. Bu, jika ibu ingin susuk yang dipakai anak ibu bisa hilang, hanya ada satu cara. Bagaimana Pak Ustadz? Saya akan melakukan apa saja asal anak saya terbebas dari susuk itu. Ibu harus membawa anak ibu ke tempat di mana ia memasang susuk, karena hanya orang itu yang mampu mencabut susuk itu dari Rahmi. Mendengar itu, Lala langsung teringat rumah kakek tua itu. Akhirnya Lala, Rahmi, dan orang tuanya Rahmi pergi ke rumah kakek tua itu. Belum masuk ke rumah kakek tua itu, Rahmi sudah teriak-teriak, "Wanita belatung, ibu takut, Rahmi mau pulang." Padahal di situ Lala tidak melihat apa-apa. Orang tua Rahmi pun memaksa Rahmi untuk masuk rumah itu. "Permisi." Tidak lama kakek tua itu pun keluar dan menyuruh kita semua masuk ke rumahnya. Lala pun ikut masuk. Tanpa basa-basi, ibunya Rahmi pun langsung meminta agar susuk yang dipasang ke anaknya agar segera dikeluarkan. Di situ kakek itu membaca mantra aneh sambil mengusap wajah Rahmi. Di situ Lala melihat butiran kecil yang bersimbah darah keluar dari wajah Rahmi. Dan itu baru pertama kali Lala melihat prosesnya ternyata seperti itu. Dan di situ prosesnya lama sekali, sekitar setengah hari. Dan akhirnya prosesnya selesai. Rahmi pun pingsan. "Ibu, mungkin ada efek samping setelah mengeluarkan susuk itu." "Iya, nggak apa-apa, asalkan anak saya terbebas dari hal musyrik." Sebelum keluarga Rahmi pulang, bapaknya Rahmi mengantar Lala pulang ke rumahnya. Gak beberapa lama, ibunya Rahmi mengabari Lala kalau Rahmi sudah sadar, tapi belum mengatakan satu kata pun. Karena Lala masih khawatir dengan kondisi Rahmi, Lala pun meminta izin kepada orang tuanya untuk menginap di rumah Rahmi. Dan orang tuanya Lala pun mengizinkan Lala untuk menginap di rumah Rahmi. Dan Lala diantar Bang Irham untuk ke rumah Rahmi. Pas sampai di rumah Rahmi, Lala heran kenapa Rahmi bengong dan tertawa sendirian. Lala pun bertanya ke Rahmi, "Mi, lo kenapa kok ketawa kayak gitu sih?" Lala, cewek cantik lah, haha." Setelah mengatakan itu, Rahmi tiba-tiba menjerit. Entah apa yang membuat Rahmi ketakutan. Tetapi di situ Lala tidak melihat apapun. Semalaman Lala tidak bisa tidur karena Rahmi terus teriak. Dan itu terus menerus sampai pagi. Paginya, Lala dijemput sama bapaknya karena Bang Irham tiba-tiba sakit. Karena melihat kondisi Rahmi seperti itu, akhirnya orang tua Rahmi membawa Rahmi ke dokter. Saat mendengar kondisi kejiwaan Rahmi terganggu, ibu Rahmi langsung pergi ke rumah kakek janggut putih itu untuk menanyakan kenapa anaknya bisa jadi seperti ini. "Kek, kenapa anak saya jadi seperti ini? Kan saya sudah bilang akan ada efek sampingnya. Mungkin itu efek sampingnya. Saya tidak mau tanggung jawab, Bu. Silakan ibu keluar dari rumah saya." Ibu Rahmi pun menangis terseduh-seduh. Kini Rahmi pun dirawat di sebuah RSJ. Namun sampai sekarang kondisinya masih sama saja. Belum ada perkembangan. Dan wanita tinggi itu tidak pernah menampakkan wujudnya lagi. Oke guys, gimana ceritanya? Tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian punya cerita horor lainnya, kalian bisa DM gue ya guys. Oke guys, jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Gua Devita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.